Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu Ragil Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Sebelumnya perkenalkan saya Imalu Soliha dengan NIM 14014220057 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan hubungan manusia, teknologi, revolusi industri 4.0 dan masyarakat society 5.0 terhadap pendidikan. Oke, sebelumnya pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pendidikan ini sudah ada sejak manusia lahir dan akan terus ada sampai manusia itu sendiri meninggal dunia. Karena pendidikan ini tidak dapat dipisahkan dari manusia, pendidikan sangat erat hubungannya dengan manusia maupun masyarakat. Kemudian, di sisi lain, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mulai menciptakan teknologi-teknologi untuk memudahkan urusan mereka. Teknologi pun selalu berkembang, sama halnya dengan manusia yang terus berkembang. Kemudian di sisi lain, ilmu juga terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, saya katakan di sini bahwa pendidikan juga telah mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu, teknologi, masyarakat, atau manusia. Oleh karena itu, di slide pertama ini saya katakan bahwa pendidikan ini dipengaruhi oleh ilmu, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, dan juga perkembangan masyarakat atau manusia itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam revolusi industri atau perkembangan industri. Di mana di perkuliahan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa revolusi industri ini diawali dengan industri 1.0, di mana ciri-cirinya adalah digunakannya mesin uap dan mekanisme produksi. Jadi pada industri 1.0 ini, manusia yang dulunya serba manual, kemudian mengenal mesin uap. Dan kemudian mesin uap ini diproduksi secara massal dan digunakan secara massal, baik di pabrik-pabrik, mesin kereta api, dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini membawa banyak sekali perubahan di manusia, dan revolusi industri 1.0 ini terjadi sekitar tahun 1700-an. Kemudian 100 tahun kemudian, di tahun sekitar 1800-an, ditemukan listrik. Listrik ini kemudian didistribusikan ke rumah-rumah, pabrik, dan lain sebagainya sampai ke daerah terpencil dan digunakan secara massal. Nah, inilah yang disebut industri 2.0. Di industri 2.0 ini, kemudian pabrik-pabrik yang dulunya menggunakan mesin uap kemudian berubah menjadi mesin listrik dan lain sebagainya. Kemudian sekitar 100 tahun kemudian lagi, sekitar tahun 1900-an, ditemukan komputer. Komputer ini awalnya hanya digunakan untuk penelitian saja, kemudian berkembangnya waktu, komputer digunakan di lingkungan pemerintahan khususnya Amerika, tetapi penggunaannya juga masih dalam batas-batas tertentu. Tetapi perlahan-lahan komputer ini menjadi barang yang bisa dibeli oleh siapapun dan menyebar ke seluruh dunia. Komputer kemudian digunakan di mana-mana. Ditambah dengan ditemukannya internet, internet bergabung dengan komputer ini melahirkan sesuatu yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan industri 3.0, di mana di sini sudah mulai digunakan komputer dan internet. Internet ini kemudian mengantarkan revolusi industri ke era berikutnya, yaitu industri 4.0 atau yang disebut dengan cyber physical system atau sistem produksi fisik cyber. Dalam cyber physical system ini, terdapat teknologi-teknologi kunci, diantaranya adalah AI atau Artificial Intelligence, atau disebut juga dengan kecerdasan buatan. Manusia yang tadinya menggunakan alat-alat yang tadinya digunakan oleh manusia dan secara manual digunakan oleh manusia, kemudian bisa digunakan secara sistem oleh sistem yang berbasis AI ini. Selain itu, ada juga robotik, big data analitik,
IoT atau Internet of Things, virtual reality, augmented reality, dan lain sebagainya yang kemudian melahirkan era baru, era industri baru yang disebut industri 4.0. Nah, sekarang ini kita berada di era industri 4.0. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangan pendidikan. Sesuai dengan perkembangan industri, pendidikan juga terus mengalami perkembangan beriringan dengan revolusi industri. Yang pertama ada pendidikan 1.0. Pendidikan 1.0 ini ditandai dengan pendidikan yang cirinya teacher centered learning atau pendidikan berpusat pada guru. Pendidikan 1.0 merupakan istilah untuk menggambarkan paradigma pendidikan lama yang menggunakan metode teacher centered learning dan menjadikan peserta didiknya hanya sebagai penerima materi yang pasif. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 2019 menjelaskan bahwa pendidikan 1.0 hanya bisa dialami oleh golongan tertentu saja, karena pada saat itu pendidikan diciptakan oleh para pengusaha dan penjajah sebagai suatu hal yang mewah. Jadi pada era pendidikan 1.0 ini, pendidikan belum bisa dirasakan oleh semua kalangan atau semua masyarakat, karena pendidikan di era 1.0 ini merupakan sesuatu yang wah, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Pendidikan kemudian berkembang ke 2.0, di mana cirinya adalah komunikasi dan kolaborasi. Pada era pendidikan 2.0 ini, komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi antar siswa mulai tumbuh. Akan tetapi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu belum terlalu diimplementasikan. Jadi, pada pendidikan 2.0 ini masih diimplementasikan teacher-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Ciri-ciri dari pendidikan 2.0 ini sering dijumpai di Indonesia, di mana sudah ada kolaborasi antar peserta didik, namun guru masih berperan sebagai pusat. Selain itu, implementasi teknologi di dalam kelas juga sudah digunakan pada pendidikan 2.0 ini, tetapi masih jarang. Dan sangat jarang ada kasus di mana peserta didik lebih menguasai teknologi tersebut. Jadi teknologi sebenarnya di pendidikan 2.0 ini sudah sedikit digunakan, tetapi siswa-siswanya itu masih banyak yang belum memahami. Kemudian pendidikan berlanjut ke era pendidikan 3.0, di mana cirinya adalah student-centered learning atau pendidikan berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning ini diterapkan di pendidikan 3.0. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan advisor. Penerapan teknologi juga sudah semakin luas dan tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas saja. Peserta didik bisa melakukan proses belajar di mana saja karena kemudahan dalam mengakses materi melalui teknologi. Pembelajaran di kelas pun tidak seperti model klasik yang berpusat pada guru saja seperti pada pendidikan 1.0 dan 2.0. Di kelas pendidikan 3.0 ini lebih banyak terjadi interaksi dan diskusi antar peserta didik maupun antara guru dan peserta didik. Kemudian pendidikan berkembang lagi ke era pendidikan 4.0, di mana cirinya adalah creation and innovation in the center. Di era pendidikan 4.0 ini, kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting dan menjadi pusat belajar. Dalam arti, pendidik harus mampu membangun kreativitas dan inovasi peserta didik. Peran guru menjadi sangat vital di sini, sehingga sangat diperlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seorang guru. Pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik tidak hanya dalam satu bidang tertentu saja, tetapi berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini menuntut guru agar mampu menguasai multidisiplin ilmu, sebagaimana dikemukakan oleh Aberset 2017 bahwa agar bisa menjadi guru yang baik di era pendidikan 4.0 dibutuhkan guru-guru yang berwawasan luas dan juga menguasai segala ilmu. Ciri pendidikan 4.0 adalah co-creation and innovation in the center, whenever and wherever flipped classroom apply and interactive practical exercise face-to-face. Kemudian learning is done at home outside school, while in school student develop skills. Kemudian yang keempat, development of personalized teaching and learning, dan kemudian learning plans are now called creativity plans,
Dan yang kelima adalah the technology it's free or easily accessible and increase use of virtual reality. Kemudian dalam mengakses teknologi pembelajaran menjadi salah satu ciri pendidikan 4.0 ini. Sehingga proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas di kelas. Peserta didik boleh belajar di rumah atau di luar sekolah, sedangkan ketika di sekolah peserta didik mengembangkan keterampilan atau skill mereka. Kemudian ada beberapa fitur pada pembelajaran di dalam pendidikan 4.0. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sebagaimana minat dan kecepatan belajarnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pembelajaran mengembangkan kemampuan peserta didik menggali sendiri pengetahuan dari sumber-sumber informasi dengan menggunakan internet sebagaimana wahana bagi mereka untuk belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan infrastruktur ICT dan perangkat pembelajaran vital untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menemukan sumber-sumber belajar yang berkualitas, merekam data, menganalisis data, dan menyusun laporan serta melakukan presentasi. Kemudian yang keempat, menekan belajar hands-on melalui metode pembelajaran yang dinamakan flipped classroom, yang dimana metode ini peserta didik belajar aspek-aspek teoritik pengetahuan di rumah dan melakukan praktik di kelas. Metode ini mengembangkan kebiasaan dan kemampuan belajar mandiri atau self-learning seraya menyediakan waktu belajar lebih longgar bagi pembelajaran di sekolah untuk pengembangan kompetensi. Kemudian yang kelima, mengembangkan soft skill berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah, khususnya pemecahan masalah otentik dan non-rutin. Yang keenam, kolaborasi dan dalam interaksi sosial sebagai pendekatan utama yang digunakan dalam pengembangan kompetensi untuk memperkenalkan budaya kerja di dunia industri dan dunia kerja di abad ke-21. Kemudian yang terakhir, memberikan fleksibilitas untuk proses pembelajaran dalam bentuk blended learning yang kemungkinan peserta didik berinteraksi, berkolaborasi, dan saling belajar satu sama lain dalam setting kelas maupun secara jarak jauh atau long distance melalui internet. Selanjutnya, perkembangan masyarakat atau society. Jadi kalau tadi kita membahas tentang perkembangan industri atau revolusi industri, kemudian perkembangan pendidikan. Yang ketiga kita membahas tentang perkembangan manusia atau perkembangan masyarakat yang disebut juga society. Jadi teman-teman, perkembangan manusia ini seperti yang kita tahu bahwa manusia itu berawal dari masyarakat berburu atau hunting society. Jadi di mana perkembangan masyarakat yang awal ini disebut dengan society 1.0, di mana manusia ini hidup dengan berburu dan meramu. Kemudian manusia juga hidup berpindah-pindah. Misalkan buruannya habis atau tanaman di situ habis, maka manusia akan berpindah ke tempat lain dan berburu di tempat lain, seperti itu. Manusia kemudian berkembang ke society 2.0, di mana di sini manusia mulai bercocok tanam, mulai mengenal bercocok tanam dan hidup berdasarkan pertanian khususnya. Kemudian manusia juga mulai menetap di suatu tempat. Pada society 2.0 ini manusia disebut dengan masyarakat agraris atau agrarian society. Dari society 2.0 ini manusia kemudian berkembang ke masyarakat society 3.0. Pada 3.0 ini, pada masyarakat society 3.0 ini didukung dengan adanya industri 1.0, di mana mulai muncul mesin uap tadi yang sudah saya jelaskan. Pola hidup manusia kemudian berubah, yang tadinya mereka menggunakan kendaraan, misalnya hewan, kuda, dan lain sebagainya. Manusia mulai mengenal kendaraan seperti kereta, dan lain sebagainya. Masyarakat di society 3.0 ini dikenal dengan masyarakat industri atau industrial society, di mana di sini sudah muncul pabrik-pabrik dan manusia kesehariannya sudah berubah. Ada yang mengelola
industri, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian masih di industrial society ini, 100 tahun kemudian mulai didistribusikan listrik, di mana manusia yang tadinya hanya hidup siang hari saja kemudian tanpa batas, karena pada malam hari sudah ada listrik, kemudian manusia juga bisa melakukan aktivitas di malam hari. Tetapi ini masih dalam masyarakat society 3.0 atau industrial society. Hanya saja cara hidup manusia itu berubah secara signifikan karena adanya listrik tadi. Dipengaruhi oleh revolusi industri 2.0. Kemudian lahirlah komputer di era industri 3.0. Ini juga mempengaruhi revolusi society dari 3.0 ke society 4.0. Pada society 4.0 ini melahirkan masyarakat information society, di mana pada society 4.0 ini masyarakat mulai menggunakan komputer dan internet. Pada era society 4.0 ini dikenal adanya digital divide atau kesenjangan teknologi, di mana ada kesenjangan antara masyarakat-masyarakat yang dapat dengan mudah memahami teknologi dan ada juga masyarakat yang tidak dapat memahami teknologi. Kemudian hal itu perlahan-lahan hilang karena akses-akses seluler atau teknologi juga sudah mulai ada di tempat-tempat terpencil sekalipun. Nah, hal inilah yang kemudian melahirkan masyarakat society 5.0 atau yang disebut juga dengan super smart society. Cara pandang atau pengelombakan masyarakat ini diusulkan oleh Jepang. Pada era society 5.0 ini, manusia mulai menguasai teknologi. Karena teknologi juga sudah berkembang hampir di seluruh penjuru dunia, bahkan sampai di era-era terpencil pun. Society 5.0 ini juga dipengaruhi dan didorong oleh adanya industri 4.0. Di mana di industri 4.0 ini teknologi sudah sangat menyebar dengan sangat luas dan juga manusia sudah mulai menguasai segala perkembangan teknologi, berbeda dengan society 4.0. Kemudian dihubungkan dengan kemarin adanya pandemi, manusia yang seharusnya mengalami perubahan masyarakat dari society 4.0 ke 5.0 perlahan dan seharusnya diprediksi akan berjalan masih lama untuk mencapai society 5.0, kemudian didorong dan dipercepat karena adanya pandemi. Dan sekarang kita sudah masuk ke era society 5.0, di mana sekarang hampir seluruh manusia menguasai teknologi, bahkan di tempat-tempat terkecil pun. Itulah perkembangan masyarakat atau society, dari society 1.0 sampai society 5.0. Nah, di sini hubungan dari revolusi industri, masyarakat, dan juga pendidikan. Jadi, pada era ini, society 1.0, manusia masih pada era berburu dan meramu, di mana di sini pendidikan masih hanya digunakan misalnya dari masyarakat yang satu ke masyarakat lain, tapi belum menggunakan sistem. Misalnya hanya pendidikan budaya, kebiasaan, dan lain sebagainya. Di sini belum ada revolusi industri. Kemudian masyarakat berkembang ke society 2.0. Di sini juga belum ada revolusi industri dan juga belum ada sistem pendidikan secara formal seperti itu. Kemudian masyarakat berkembang lagi ke society 3.0, di mana di sini dipengaruhi juga oleh industri 1.0, di mana di sini masyarakat mulai mengenal industri, mulai mengenal mesin uap, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pendidikan juga mulai diterapkan dengan sistem teacher-centered learning. Dan pendidikan 1.0 di sini di era society 3.0 dan di era industri 1.0 ini pendidikan masih dianggap sebagai sesuatu yang wah dan tidak dapat diakses oleh seluruh kalangan. Industri dan pendidikan kemudian mengalami revolusi ke industri 2.0 dan juga pendidikan 2.0, di mana di revolusi industri 2.0 ini ditemukan
listrik dan listrik mulai digunakan di mana-mana sehingga cara hidup manusia pun berubah, tetapi di situ masih dalam tahap society 3.0. Sedangkan di pendidikan sendiri sudah berkembang ke pendidikan 2.0, di mana di situ sistemnya masih sistem teacher centered learning tetapi sudah digunakan teknologi sedikit-sedikit. Masyarakat revolusi industri kemudian berjalan lagi ke industri 3.0. Di mana di industri 3.0 ini mulai ditemukan komputer dan internet. Komputer dan internet ini kemudian juga mulai digunakan di kalangan masyarakat dan itu melahirkan pendidikan 3.0, di mana pendidikan 3.0 ini sistemnya sudah berubah menjadi student centered learning atau pendidikan berpusat pada peserta didik. Peserta didik bebas untuk memperoleh pendidikan dari mana saja karena di sini sudah digunakan komputer dan internet. Jadi di pendidikan 3.0 ini peserta didik dapat mengakses sumber belajar dari manapun menggunakan kecanggihan teknologi hasil dari revolusi industri 3.0. Sehingga cara hidup masyarakat pun berubah dan membawa masyarakat ke society 4.0 atau disebut dengan masyarakat information society. Kemudian industri berkembang lagi ke industri 4.0, di mana di sini sudah ada kunci-kunci teknologi seperti AI, VR, virtual reality, augmented reality, big data, analytics, IoT, dan lain sebagainya. Nah, revolusi industri ini juga melahirkan pendidikan 4.0, di mana di sini sangat dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari industri 4.0 dan pendidikan 4.0 ini, masyarakat juga didorong dan dipercepat berevolusi dari masyarakat society 4.0 berubah ke society 5.0. Jadi demikianlah hubungan revolusi industri, masyarakat, dan pendidikan. Oke, sekian penjelasan hubungan manusia, teknologi, revolusi industri 4.0, dan revolusi society 5.0 terhadap pendidikan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.